Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hashim Asyari pada Senin 5 Februari 2024. Hashim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Anda tidak pantas bicara soal etik. Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh pemirsa, hari-hari kemenangan untuk 01, Amin, Anies, dan Caimin sudah tercium bau bunganya, tercium bau kesturinya. Kemenangan politik untuk rakyat Indonesia, dan kita mulai dengan dibacain berita. Bung kameramen, disilahkan. Iya, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Prinsipnya Bung Alfian, walaupun kita insya Allah kemenangan di depan muka, tapi memang kita jangan pernah lengah, Bung Alfian. Kenapa? Karena pasti setelah setiap debat itu keluar rilis survei, Bung Alfian. Selalu 02 itu punya survei sendiri 52% ke atas. Tanggung menjadi 80% aja. Nah, Bu Alfian, untuk dibacain berita kali ini, ada berita yang menarik, Bu Alfian, tentang KPU nih, Bu Alfian. Dulu kita mendengar Pak Aman Usman divonis melanggar etik dan macam-macam lah ya, melakukan pelanggaran. Nah, kini muncul beritanya adalah 7 komisioner KPU divonis langgar etik. Ganjar, pelajaran bagi demokrasi. Nah, Bu Alfian, pertama apa respon Bu Alfian dengan dinyatakan KPU ini sudah melanggar etik, Bu Alfian? Nah, tapi yang kedua yang ingin saya tanyakan langsung, kan kalau beberapa tokoh itu menyampaikan tidak menggagalkan pencalonan Prabowo dan Gibran, Bu Alfian. Nah, yang saya tanyakan adalah kenapa Prabowo dan Gibran muka tembok, Bung Alfian, padahal MK dan KPU sudah divonis bersalah atau melanggar peraturan. Ini gimana nih, Bung Alfian? Ya, pertama mungkin MK dan DKKPU ya, Dewan Kehormatan KPU, mereka sudah cukup mempertegas posisinya. Nah, untuk ini maka temboknya harus dihancurkan dulu, Bung. Biar hancur tuh temboknya, maka dari itu kepada seluruh masyarakat, pahamilah, sudah tegas banyak kalangan, termasuk alumni perguruan Muhammadiyah mengatakan kita akan pemilu tanpa 02. Artinya ini sebagai sebuah pernyataan yang berangkat daripada kesadaran betapa curangnya, betapa liciknya, betapa tidak patutnya, berapa tidak tahu malunya, betapa anak haram konstitusinya, dan seterusnya. Intinya kembali kepada persoalan ini, maka kepada seluruh masyarakat saya ingin mengajak mari kita terus bertahanus bin nikmah, bersyukur terhadap karunia Allah dengan keberadaan orang sekali Anies dan Caimin. Mari kita dorong terus, kita doakan terus, kita buat gelombang snowballing yang sedemikian rupa, sehingga akhirnya mereka dikit-dikit mengklaim 52%, itu dari mana ngambilnya? Dari kebun jeruk, apa ngambilnya dari pasar baru, apa ngambilnya dari pasar Senen, atau pasar Klewer dari Solo, ya kan? Yang jelas, urusan yang berhubungan dengan proses ke depan, 02 telah mengalami diskualifikasi secara moral, diskualifikasi secara konstitusional, diskualifikasi secara historik. Maka 02 adalah sebuah sejarah buruk kalau sampai mereka memaksakan atau dipaksa untuk menang. Dan saya nyatakan, mari seluruh masyarakat bergerak untuk melakukan mobilisasi, partisipasi, dan kerja-kerja politik untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 atas nama Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Lanjut, Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, betul yang Bung Alfian sampaikan. Memang akhirnya dengan banyak pelanggaran yang dilakukan seperti MK, seperti KPU, dan pelanggaran yang jelas dilakukan oleh Jokowi,
ternyata itu banyak membuka mata banyak kalangan Bu Alfian. Terlebih mungkin pemilih atau calon pemilih yang mereka sebetulnya masih bingung nih. Satu sisi suka Prabowo-nya, tapi kejanggalan sama Gibran-nya. Nah, akhirnya dengan kelakuan-kelakuan Jokowi ini, betul yang sering diibaratkan orang bermain catur. Ketika raja udah sibuk kiri, kanan, atas, belakang, itu berarti tandanya sudah mau game over nih Bang Alfian. Nah, lanjut dalam beritanya, Ganjar menyampaikan, kalau MK-nya juga kena, terus kemudian KPU-nya kena etik, apa yang kemudian kita bisa banggakan pada rakyat di proses pemilu ini? Nah, ini nih Bu Alfian. Kita kan hanya bisa membaca berita MK begini. Bahkan kan Paman Usman sudah mengajukan banding atau apa gitu kan, supaya dia bisa jadi ketua MK lagi atau jadi hakim MK lah kira-kira gitu. Nah, kita hanya bisa mendengar atau membaca berita Bu Alfian. Ujungnya adalah tidak ada hukuman yang tegas. Ini harusnya bagaimana nih Bu Alfian? Selain moral yang hukuman moral atau hukuman sosial yang kita bisa sama simak sendiri gitu. Gimana Bu Alfian? Ya sebenarnya sih saya juga ingin mengajak, mudah-mudahan masih ada ya yang anggota DPR itu yang punya nyali. Menurut saya teman-teman dari PKS, teman-teman dari partai pengusung, partai pendukung yang ada di DPR, apakah PKB atau PKS, harusnya mulai berani terbuka dan mereka bicara sebagai anggota DPR RI. Karena kan mereka punya hak secara konstitusi, mereka dilindungi. Ada peraturan yang melindungi mereka untuk berpendapat sekeras apapun, setajam apapun sebagai anggota legislatif. Nah, kebetulan PDIP juga sedang dalam posisi dihinakan dan dipermalukan, bahkan benar-benar dibikin ya tersinggung berat ya, kasus Gunung Kidul. Menurut saya PDIP itu harus mempertegas, jangan santai. Ayo PDIP tunjukkan bahwa Anda adalah kelompok besar. Kalian ada the ruling party yang gede. Jangan takut lawan Jokowi. Ayo. Nah, jadi kembali pada pertanyaan tadi, anggota DPR, kameramen, harusnya dia kan yang mempunyai hak controlling, hak yang berhubungan dengan dinamika ketatanegaraan. Itu kan tugas DPR. Artinya gini, kembali kepada pertanyaan tentang ada apa, bagaimana, terus sudah semua tempat. Harus ada bahasa. Anggota DPR itu mesti sampai kepada sebuah keberanian. Hatta seorang diri, dia hadir misalnya di aksi-aksi yang ada di manapun, dia harus ngomong dan bicara sebagai anggota fraksi dari partai tertentu. Nah, memang yang paling bisa diharapkan adalah partai pengusung dan pendukung. Nah, yang lain-lainnya menurut hemat saya, kita akan terus bergerak. Nanti akan ada rumus min haitsu la yahtasib. Lewat pintu mana Allah akan memberikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Rezeki ini artinya rezeki kemenangan, rezeki bocornya kelakuan-kelakuan bejat mereka. Yang jelas kita seluruh masyarakat Indonesia menghadapi pemilu yang tinggal sepekan lagi, perkuat hati nurani, pegang baik-baik apa yang berhubungan dengan bukti-bukti administratif, dan kemudian jangan lengah, karena pemilu 2019 ada korban 894 orang, dan kita ingin pemilu 2024 korbannya 0 alias nihil. Ya, Bu Alfian, dengan pemaparan Bu Alfian, saya kok jadi punya pikiran dan mungkin jadi doa ya. Justru saya lihat Jokowi ini malah menjadi variabel kekalahan PDIP, juga kekalahan Prabowo, Bu Alfian. Dengan kelakuannya dia, kan secara nggak langsung kan membuat orang, kok begini ya caranya ya, curang ya. Walaupun dia didukung banyak artis, tapi kan rakyat akhirnya banyak yang melek. Nah, mungkin untuk akhir sesi kali ini, closing statement Bu Alfian nih. Closing statement Bu Alfian untuk yang pertama, Bung Kameramen, bahwa Jokowi adalah sumber kekalahan nomor 2 dan nomor 3. Itu merupakan satu hipotesis yang cerdas. Mungkin nanti perlu penjelasan dari Bang F. Saifullah Fatah, perlu dapat penjelasan dari pakar-pakar politik untuk menjelaskan itu. Dan yang berikutnya adalah mari perbanyak salawat asgil. Karena kalimat salawat asgil itu memberikan penjelasan, wahai Allah, berikanlah kepada orang-orang yang memusuhi kami agar mereka saling bermusuhan, saling berperang sama mereka. Ya Allah, hancurkanlah mereka karena mereka suka berbuat jahat dan mereka saling menghancurkan. Ya Allah, kira-kira itu tafsiran umumnya. Jadi yang jelas salawat asgil diperkuat, doa-doa dan segala macam. Yang jelas buat seluruh sivitas
partisan yang berhubungan dengan caleg maupun yang berhubungan dengan Pilpres 01, jangan lupa untuk menjaga sholat malam, ibadah nafilah, bersedekah, dan memberikan bantuan-bantuan secara sedemikian rupa kepada orang-orang miskin, para yatim piatu, dan membantu orang-orang yang susah karena dia perlu bantuan walaupun dia tidak meminta. Jadi sebagai kata kuncinya, berhubungan dengan persoalan ini, kita umat Islam, kita bangsa Indonesia yang berpikir akal sehat, yang berhaluan kedaulatan rakyat, yang memiliki keadilan sosial, mesti akan sampai kepada satu anugerah Allah dengan menangnya 01 dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.